Oke, shalom semua. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul bersama lagi dalam pengajaran kali ini. Ya, bulan lalu kita belajar tentang way of salvation. Kita belajar tentang bagaimana suatu jalan keselamatan itu dalam Yesus yang bersifat berprogres ya, dari kita menyatakan pertobatan kita sehingga kita masuk dalam pembenaran, pengudusan, dan iman dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang true freedom. Izinkan saya share screen. Oke, suara saya jelas ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Oke, hari ini kita akan belajar tentang true freedom. Bagaimana dalam kehidupan kita, seseorang itu harus sampai kepada kebebasan yang sejati. Nah, tentunya bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat berarti ya bagi kita sebagai masyarakat atau rakyat dari bangsa Indonesia, karena bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan kita, bulan bagaimana memperingati akan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga bulan ini juga sebenarnya khusus juga buat saya, makanya saya begitu excited untuk bulan ini. Dan ketika saya menggumuli tema ini, saya sharing juga sama Tante Friska ya. Apa ya tema bulan ini yang berkorelasi dengan tema bulanan kita tentang hidup yang berkelimpahan. Dan saya temukan bahwa Tuhan mencerahkan hidup yang berkelimpahan juga bertendensi akan kehidupan yang begitu bebas dalam kebebasan yang sejati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kebebasan yang sejati ini juga merupakan tema yang terus-menerus digumuli. Ketika saya baca-baca buku literatur, Bapak-bapak gereja terdahulu pun menggumuli akan kebebasan ini. Karena apa? Karena sejatinya natur manusia itu ingin yang namanya bebas. Tapi kebebasan yang diinginkan manusia kadangkala acap kali itu tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Makanya kita mau belajar kebebasan yang sejati yang Tuhan kehendaki itu seperti apa. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita di dalam Kolose 2 ayat 20 berkata bahwa apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan bahwa Paulus menyatakan pada jemaat di Kolose bahwa apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia ini. Karena apa? Karena dunia memiliki kuasa, memiliki roh yang membuat orang-orang Kristen, orang-orang percaya terkadang terkontaminasi dengan roh-roh dunia itu. Maka Paulus bilang, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Nah, mungkin pertanyaan bagi kita, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Nyatanya kita adalah manusia yang masih hidup. Ya kan? Manusia yang masih hidup dan kita berada di dunia. Tapi Paulus ingin menyatakan bahwa sebenarnya memang kamu masih hidup di dunia, tapi sebagaimana gereja eklesia yang ditarik keluar, bahwa kita bukan sama seperti orang-orang di dunia. Kita hanya hidup di dunia, tapi kita telah berbeda dengan dunia. Karena apa? Kita ingat bahwa gereja atau eklesia itu pengertiannya adalah ditarik keluar. Kita orang-orang yang berdosa telah ditarik keluar sehingga kita berbeda. Dan kita harus yang menjadi garam dan terang. Maka Paulus mengatakan, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa peraturan? Tetapi ketika kita hidup di dunia itu menciptakan suatu worldview bagi kita. Ya, bagaimana wawasan dunia, kehidupan yang membentuk kita. Dan dunia juga memiliki wawasan tentang suatu kebebasan.
Perlu kita mengerti bahwa wawasan dunia itu adalah suatu skema konseptual yang kita pakai untuk menempatkan atau mencocokkan segala sesuatu yang kita percayai. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah kita jika kita memang percaya Kristus sejak kecil. Maka nilai-nilai yang ditabur oleh orang tua kita atau pendahulu kita menjadi tempat di mana itu menjadi skema konseptual dalam kehidupan kita. Telah mendidik perspektif kita, konseptual kita, oh seperti ini Kristus, oh seperti ini kekristenan. Itulah yang membentuk wawasan dunia kita, yang menginterpretasikan dan menilai suatu realita itu baik secara sadar maupun tidak sadar. Tapi berbeda dengan teman-teman kita yang mungkin baru percaya Kristus beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu, pasti dia memiliki wawasan dunia yang terdahulu, dan dia masuk kepada wawasan dunia yang sekarang, dan dia berusaha untuk mencocokkan apa yang dia percaya sekarang, dan berusaha untuk menghapuskan wawasan dunia yang terdahulu. Nah, nyatanya, wawasan dunia ini membentuk suatu skema konseptual dalam kehidupan manusia. Kenapa? Kita hidup di dunia, tentunya ketika kita belajar di pendidikan, wawasan dunia juga bisa kita terima. Tetapi, Ronald Nash ini berkata bahwa ini adalah salah satu profesor filsafat dan teologi yang sangat menarik bagi saya. Saya suka baca bukunya, ada beberapa bukunya tentang konflik wawasan dunia, tentang filsafat melayani teologi, buku-buku yang sangat fundamental bagi saya, buku yang memberikan inspirasi. Dia katakan gini, kacamata yang tepat akan menempatkan dunia pada fokus yang lebih jernih. Dan wawasan dunia yang benar juga berfungsi demikian. Ketika seorang melihat dunia ini dari perspektif wawasan dunia yang keliru, dunia ini tidak akan banyak berarti baginya. Artinya apa? Kacamata yang tepat menentukan bagaimana kita memandang dunia. Wawasan kita terlihat dari bagaimana kacamata yang kita gunakan. Bagaimana sejak didikan kita dari kecil, atau sejak kita berprogres, bertumbuh, kacamata apa yang kita gunakan. Itu yang akan membentuk bagaimana kita melihat dunia. Maka mari kita melihat tentang wawasan dunia, tentang kebebasan. Salah satu tokoh yang saya pakai untuk menjadi referensi bagi kita, ini sekedar untuk kita melihat apa yang dunia perlihatkan tentang kebebasan. Salah satu tokoh filsafat dan dia adalah idealis sosial, Isaac Berlin. Ini adalah tokoh, dia sosialisasi, dia yang penggagas ide sosialisasi, dan dia juga adalah guru filsafat yang menarik. Nah, Berlin mengemukakan bahwa kebebasan itu ada dua tipe. Pertama, kebebasan yang positif dan kebebasan yang negatif. Nah, kalau positif ini artinya seseorang melakukan suatu tindakan atau penentuan atas dirinya itu sendiri, kebebasan yang dia memiliki hak kuasa atas tindakannya. Jadi dia berkuasa atas tindakan yang dia lakukan. Sementara kebebasan negatif itu kebebasan yang mendasarkan suatu perbuatan tanpa adanya sebuah paksaan atau perintah dari orang lain atau kehendak diri sendiri. Maka baginya, dan ini yang dianut oleh dunia, bahwa kebebasan sejati itu tidak dicegah untuk mengambil tindakan sesuai kehendaknya. Dan orang memiliki sumber daya untuk mengikuti kehendaknya. Nah, kita perhatikan dunia menyatakan bahwa orang yang bebas itu memiliki sumber daya tersendiri untuk mengikuti apa kehendaknya dan tanpa ada paksaan, dan dia mengambil tindakan itu sesuai dengan kehendaknya. Ini yang dunia berikan. Ini yang dunia nyatakan, gagasan idealis dari dunia. Tapi bagaimanakah dengan wawasan dunia kekristenan? Apakah kekristenan berjalan berdasarkan tindakan sendiri, atau serta-merta bebas yang sebebas-bebasnya? Mari kita lihat. Wawasan dunia Kristen berbicara tentang kebebasan adalah manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah. Tapi lebih jauhnya, kebebasan manusia bukanlah masalah kehendak bebas, tapi melainkan keadaan di mana manusia tidak terikat oleh apapun untuk taat sepenuhnya pada Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam wawasan dunia yang kita lihat, kekristenan juga memiliki yang namanya wawasan dunia, yang menjadi worldview, menjadi dasar bagi setiap kekristenan berbicara, berpikir. Dia menyatakan bahwa kita punya kehendak bebas, tapi itu adalah suatu keadaan di mana kita tidak terikat akan apapun. Ini berbicara tentang bagaimana suatu diri yang bebas, tidak terikat apapun, tapi bertujuan untuk kita taat sepenuhnya kepada Allah. Bukan seperti dunia tadi nyatakan, bebas, tapi seperti bebas lepas tanpa ada tujuan. Tapi kita bebas, tidak terikat oleh apapun, tapi itu untuk bertujuan, goals-nya adalah sepenuhnya taat kepada Allah. Maka mari kita belajar tentang kehendak bebas. Ini adalah hal yang sangat esensial juga bagi kekristenan. Karena apa? Kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu kita belajar tentang ketetapan Allah, bagaimana Allah sudah menetapkan manusia sejak semula, dan dalam progres hidupnya Allah selalu berdaulat. Dan ada tendensi pertanyaan bahwa apakah manusia sebagaikan robot yang diatur-atur oleh Allah? Kita nggak bisa bergerak ke sana ke sini, udah dikontrol Allah. Ataukah juga providensi Allah, penyertaan Allah yang membuat kehendak bebas manusia ini nggak aktif dong? Karena kita dalam penyertaan Tuhan, kita mau buat ini Tuhan sertai, kita mau buat itu Tuhan sertai. Nah, kita melihat sebenarnya apa yang kekristenan atau firman Tuhan ajarkan tentang suatu kehendak bebas. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gambar dan rupa Allah, kita memiliki yang namanya keterampilan dan kemampuan untuk membuat suatu pertimbangan, dan kita dapat berpikir, melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki, sama seperti Allah. Nah, jadi sebelum kita jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita memiliki yang namanya kemampuan untuk menghendaki apa yang kita mau, bagaikan seperti Allah. Makanya itulah menjadi dasar kejatuhan dari juga Adam dan Hawa. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kecemaran dosa itu membuat pengetahuan dan moralitas dalam diri manusia itu tercemar. Sehingga tendensi kehendak bebas kita itu berkonotasi atau mengarah kepada sesuatu yang negatif. Karena kita tahu dampak dosa ialah maut. Dan dosa itu berbicara dengan kuasa. Kuasa dosa yang membuat kehidupan manusia yang belum diselamatkan oleh Kristus akan tendensi jatuh dalam kecemaran atau dosa. Maka Bapak Gereja, Agustinus berkata bahwa dalam keadaan manusia sebelum dan sesudah kejatuhan, berikan suatu kesimpulan bahwa the choice of the will then is guenally free only when it is not subservient to fall and sin. Bagaimana sebenarnya kehendak bebas itu jika benar-benar tidak tunduk pada dosa, itu adalah kehendak bebas. Jadi manusia yang memiliki kehendak bebas adalah manusia yang tidak tunduk lagi pada kuasa dosa. Ya, jadi kehendak bebas yang semula telah cemar dan dipulihkan oleh Tuhan, dan bisa dikatakan lagi sebagai kehendak bebas manusia atau kehendak bebas orang percaya adalah kehendak bebas yang tidak tunduk pada dosa, yang tidak memenjarakan atau tidak memisahkan manusia dengan Allah. Jadi secara praktis, kalau tendensi kemauan kehendak kita memisahkan kita dengan Allah, seperti yang kita mau, ini tidak berkenan di hadapan Allah, berarti itu bukan adalah suatu kehendak bebas yang baik dalam kehidupan kita. Maka kehendak bebas manusia memang tidak bersifat mutlak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sepenuhnya Allah justru membebaskan kehendak bebas manusia selama ini yang dikekang oleh dosa supaya dimampukan untuk berkehendak sesuai dengan kehendak Allah dan bukan menuruti kehendak dosa. Jadi kembali lagi Allah yang bekerja, ya. Kehendak bebas itu sudah kita miliki, tapi ketika pencemaran dosa terjadi, Allah sendiri yang mengangkat itu, membersihkan itu, sehingga Allah membuat dalam kedaulatannya kehendak bebas manusia itu berkehendak untuk mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak dosa. Maka dikatakan dalam Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan,
Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kembali lagi, ini bukan berbicara manusia bagaikan robot yang dikontrol oleh Allah. Tapi ini berbicara tentang bagaimana kedaulatan Allah dalam kehidupan orang percaya. Karena kita telah dalam Kristus, maka kedaulatan itu nyata dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehendak bebas kita. Maka Allah yang berdaulat mengatur segala sesuatu, namun itu bukan berarti bahwa akhirnya manusia tidak memiliki kehendak bebas. Tetapi Allah bekerja di dalam manusia, bahkan melalui kehendak bebas manusia, membuat manusia itu memilih untuk hidup dan melakukan apa yang benar dan kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak kita menyadari atau kita merefleksi hidup? Kenapa misalnya kita mengambil keputusan, sesuatu keputusan, kita mendapatkan pilihan A dan B, dan kita mengambil keputusan A. Terus kita bertanya, kenapa saya mengambil keputusan A ya? Nah, pada saat itu kita belum mengerti, tapi berprogres, kita akhirnya sampai pada pengertian, oh ternyata Tuhan memilih saya untuk memilih A supaya hal itu menjadi baik bagi saya. Nah, itu adalah cara-cara atau refleksi praktis dari mana kita melihat bahwa Allah berdaulat itu Allah yang mengontrol dan menggunakan juga manusia. Artinya, menggunakan kehendak manusia untuk membuat kehendak bebas manusia itu menuju kepada hidup yang benar dan kudus. Jadi, salah satu tokoh berkata, ini tokoh Franz Hoffmann, bisa ditemukan di gereja Kenisa, tokoh ini. Nah, saya katakan begini, kebebasan bukanlah saya dapat melakukan apa saja yang saya mau. Sebaliknya, kebebasan adalah cara saya berkuasa untuk tidak melakukan apa yang saya mau. Ini ada dua hal yang berbeda, ya. Kebebasan bukanlah saya dapat melakukan apa saja yang saya mau, tetapi saya berkuasa untuk tidak melakukan apa yang saya mau. Berarti ini berbicara tentang bagaimana worldview kita, bahwa kita ini memiliki kuasa atas diri ini. Bukan bebas serta-merta semaunya kita, tapi kebebasan yang kita menguasai akan diri kita sendiri. Maka kita masuk pada kebebasan sejati seperti apa yang hendak kita miliki, kita cari dalam kehidupan ini. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus menyatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh merdeka. Berdiri teguh, dan jangan mau lagi dikenakan suatu kuk perhambaan. Nah, kata sungguh-sungguh dalam firman Tuhan ini saya lihat terjemahannya kita memang bukan kurang ya, kurang deep ya. Lebih deep kalau kita lihat dari terjemahan lain. Ya, jadi NIV, New International Version berkata, it is for freedom, untuk kebebasan itu. Tapi King James berkata, stand fast therefore in the liberty. Artinya adalah karena itu, berdirilah teguh dalam kebebasan. Artinya terjemahannya lebih dalam bahwa kita harus berdiri teguh dalam kebebasan itu. Berarti berbicara tentang kita memiliki kuasa untuk kita dapat berdiri teguh. Seseorang bisa berdiri teguh kalau dia tidak mengendalikan dirinya, tidak mungkin dia bisa berdiri teguh. Ya kan? Pasti kita memiliki kuasa sehingga kita bisa berdiri teguh. Nah, Paulus ingin menyatakan bahwa kepada jemaat di Galatia, karena anugerah Allah lewat karya keselamatan Yesus Kristus, maka mereka telah bebas dari belenggu dosa. Tapi Paulus menekankan untuk kita bisa berdiri teguh, untuk mereka melakukan perintah, tetap percaya kepada Injil yang telah diberitakan kepada jemaat di Galatia, untuk mereka hidup bukan untuk diperbudak lagi. Kenapa? Pada saat itu banyak ajaran-ajaran sesat. Ya, bukan saja saat ini kita mengalami ajaran-ajaran sesat yang sebelumnya. Nah, tapi pada zaman dulu juga sudah ada ajaran sesat. Bahkan ajaran sesat di sana juga ajaran sesat gnostik. Bagaimana orang-orang yang berintelektual tinggi menyatakan kesesatannya
dan berusaha menghapuskan tentang Yesus. Dia berusaha menghapuskan tentang Yesus. Nah, maka Paulus menyatakan bahwa untuk jemaat Galatia, kalau kamu sungguh-sungguh merdeka, berdirilah teguh dan berdirilah teguh dalam kebebasan yang kamu punya itu. Sehingga tidak diperhamba lagi, tidak diperbudak lagi, tapi menjadi pribadi-pribadi yang menang, pribadi-pribadi yang merdeka. Maka kebebasan sejati kita yang pertama adalah kebebasan dari dosa. Roma 6 ayat 19 berkata, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya memang ketika kita hidup belum dengan Kristus, saya merefleksi hidup, tentu kita menjadi hamba-hamba yang penuh dengan kecemaran dan kedurhakaan. Tapi ketika kita percaya Kristus, ketika kita mengenal Kristus, seharusnya kita senantiasa menyerahkan anggota tubuh kita dalam kebenaran dan pengudusan. Maka kehidupan orang percaya yang lepas, yang bebas, yang memiliki kebebasan sejati adalah kehidupan orang percaya yang telah terlepas dari ikatan kuasa dosa. Ini adalah hal yang terpenting. Ya, saya katakan bahwa kita sebagai manusia tetap menjadi label kita adalah natur manusia yang berdosa. Tapi kuasa dosa itu seharusnya tidak lengket, tidak menguasai kita, tapi kita menang dari kuasa dosa itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa kita sebenarnya sudah bebas dari ikatan dosa. Maka kehidupan orang percaya, bisa dikatakan orang percaya, adalah kehidupan yang bebas sejati, bebas dari ikatan dosa. Maka karena kasih karunia Allah, melalui Kristus Yesus, sehingga kita memiliki yang namanya iman. Ya, bulan lalu kita belajar bagaimana iman itu pun dari karya Allah dalam kehidupan kita. Karyanya yang memberikan iman bagi kita. Sehingga kita sungguh-sungguh kepada Yesus, dan hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga membuat kita tidak terikat lagi akan hukum dosa dan hukum maut. Nah, kita ini adalah orang-orang yang sudah terlepas dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Karena kita sudah percaya dalam Kristus. Karena penebusan Kristus cukup satu kali untuk selamanya, membuat kita merdeka dan itu cukup untuk kita. Jadi yang pertama, true freedom yang pertama adalah kita kebebasan dari dosa dan kesalahan. Lalu yang berikutnya, kebebasannya adalah kebebasan dari wawasan dunia yang menyesatkan. Tadi di awal saya sudah pantik dengan Isah Berlin, menyatakan bahwa orang yang bebas itu ya dia mengikuti kehendaknya, apa yang dia mau, ya go ahead, dia lakukan. Tapi perspektif kekristenan, saya mau bilang perspektif Indonesia, perspektif kekristenan itu adalah wawasan yang menyatakan kita bebas, tapi kebebasan kita itu telah dibawa Tuhan untuk menuntun kita kepada kebenaran dan kesucian. Kalau kebebasan kita masih tendensi untuk melakukan dosa, berarti kita belum sampai kepada kehendak bebas yang dipulihkan Allah. Nah, perspektif dunia yang seringkali kita dapati adalah financial freedom. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin beberapa hari lalu saya breakfast sama kakak rohani saya. Kami sharing-sharing di situ dengan kakak-kakak rohani saya. Dan kakak rohani saya membahas bahwa bagaimana sebenarnya dalam kehidupan ini kita bukan mengejar yang namanya all about money. Ya. Dan saya menyatakan dalam pemikiran saya, kalau kita berbicara tentang financial freedom, mungkinkah kita bisa sampai kepada financial freedom? Karena apa? Karena manusia memiliki tendensi yang tidak cukup, selalu tidak cukup. Ada aja tambahan-tambahan yang harus digenapi, digunakan, sehingga ya saya rasa manusia tidak sampai kepada financial freedom. Tapi tidak salah berbicara tentang money, tapi kita harus sampai kepada
sesuatu yang bermakna, sesuatu yang lebih efisien, sesuatu yang lebih berguna dalam kehidupan kita. Jadi wawasan dunia yang menurut saya seperti financial freedom, bahkan stigmanya anak muda ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sosmed, saya suka main sosmed, kan seharusnya umur sekian kamu sudah sampai gaji segini, umur sekian kamu bikin segini. Nah, dalam pelayanan pribadi saya, ternyata stigma-stigma itu bukan hanya ada di sosial media. Itu membentuk perspektif khususnya anak muda. Sehingga mengejar sesuatu, bahkan menjadi overthinking, menjadi insecure ketika dia tidak sampai pada titik perspektif dunia. Nah, maka kita harus belajar bahwa ketika kita berbicara tentang kebebasan sejati, jangan sampai kita terkontaminasi untuk pikiran-pikiran perspektif dunia yang tidak relevan, tidak sesuai dalam kehidupan kita. Ya, mengejar untuk kita finansial yang cukup, ya terserah. Itu usaha kita, dan asalkan kita melibatkan Tuhan. Tapi untuk sampai financial freedom, menurut saya ya tidak ada batas kecukupan, kecuali manusia itu merasa cukup sendiri. Jadi, bagi saya, kita harus bisa keluar dari perspektif-perspektif dunia yang bertendensi menyesatkan kita. Kenapa? Sebagai orang percaya tentu kita dipertemukan dengan pikiran-pikiran yang berusaha menyesatkan kita. Karena iblis pintar loh, dia nggak menakutkan kita melalui tontonan yang serem-serem, ya kan? Dia membuat orang itu melalui perspektif, ya kan? Membuat seseorang jatuh itu melalui perspektif dari apa yang bisa iblis kerjakan. Maka kita harus lebih pintar dari iblis dan lebih berwaspada akan itu. Maka Kolose 2 ayat 20 tadi berkata bahwa apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Nah, disinilah. Apakah kita masih menaklukkan pada pemikiran-pemikiran dunia yang pikiran itu menyatakan suatu roh yang membuat kita seakan-akan berpikir, oh, kayaknya saya harus berusaha seperti ini untuk saya bisa dipandang oleh dunia. Ya. Itu adalah rupa-rupa dunia. Tapi kita yang setelah mati dengan Kristus, kita harus membangun suatu wawasan dunia kita yang relevan dan sesuai dalam Kristus. Maka kebebasan yang sejati itu tidak bisa kita dapati ketika kita mengejar uang, tahta, atau segala dunia yang fana ini, keduniawian. Karena itu bersifat sementara, Bapak Ibu. Tetapi kebebasan sejati itu ketika kita mampu, kembali lagi mampu menguasai akan diri kita sendiri. Mengejar akan hal itu nggak apa-apa untuk kita. Tapi apakah hal itu menguasai kehidupan kita? Ataukah kita berkuasa akan hal yang ada itu di dunia ini? Jadi itu ada dua perspektif yang berbeda. Tapi hendaknya kita adalah manusia-manusia yang memiliki kebebasan sejati, sehingga kita mampu menguasai diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, berbicara tentang true freedom, kita harus bisa menjadi jawaban bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini hal yang sangat penting. Kenapa? Mampukah sampai saat ini, saya katakan, gereja menjadi jawaban bagi dunia? Kalau kita bisa ingat sejarah gereja, bagaimana banyak pendidikan, banyak rumah sakit itu berdasarkan, semua itu dari gereja. Pada saat itu gereja menjadi jawaban. Apakah sampai sekarang kita gereja bisa masih tetap menjadi jawaban? Pada saat waktu saya berbicara dengan dosen saya di Institut Indonesia, dosen saya namanya Pak James Takaliwang. Dia nyatakan, menurut Frans gimana ke depan gereja bisa nggak menjadi jawaban teologi? Atau anak-anak teologi bisa nggak menjadi jawaban bagi dunia? Saya tersentak dan saya berpikir dalam. Dan saya nggak berani menjawab dengan cepat. Gitu. Iya ya, apakah gereja bisa menjadi jawaban? Atau dunia bisa menjadi jawaban bagi kita? Nah, ini adalah tendensi-tendensi yang harus kita bisa menjawab. Karena berdasarkan sejarah, bisa ada rumah sakit, itu dari gereja. Bisa adanya pendidikan, itu dari gereja. Apa yang
tersistem di dunia ini pun itu berdasarkan dari Alkitab. Worldview-nya dari Alkitab. Gitu. Nah, maka kalau kita adalah orang-orang yang memiliki kebebasan sejati, gereja harus menjadi jawaban bagi dunia. Maka Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu, kita telah dipanggil untuk merdeka, tapi harusnya kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam pelayanan yang terjalin dalam satu ikatan, yaitu kasih. Gereja harus bisa menjadi kasih, menjadi garam dan terang bagi dunia. Maka kehidupan orang percaya yang telah memiliki kebebasan yang sejati adalah bisa mampu menjadi jawaban bagi dunia. Dalam hal spiritualitasnya, bahkan dalam sosialnya. Gereja hadir bukan untuk mengejar kekudusan pribadi, tapi berusaha membangun kekudusan sosial dan menularkan kekudusan itu kepada masyarakat. Artinya apa? Gereja jangan berusaha untuk membangun untuk diri sendiri, tapi gereja harus keluar pada sosial. Nah, puji Tuhan, gereja kita kembali lagi aktif dalam misi. Saya bersyukur karena dari misi-misi gereja kita menunjukkan bahwa kita bisa menjadi jawaban bagi mereka. Ketika seberapa yang kita kasih, ternyata itu adalah suatu hal yang sangat bermakna bagi mereka. Karena kita tidak tahu. Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi mereka adalah suatu hal yang sudah sangat luar biasa. Maka itulah, gereja harus senantiasa menjadi jawaban bagi dunia. Menurut saya ini hal yang sangat penting. Saya pun terus bergumul. Apakah ke depan, apakah kampus-kampus teologi bisa menjadi jawaban bagi dunia? Jika saya ingin menjadi dosen nanti, dalam saya mengajar, apakah bisa menjadi jawaban bagi dunia? Terus saya menggumuli akan hal ini. Tapi kalau kita orang-orang yang bebas sejati dalam Tuhan, pastinya Tuhan berikan kita hikmat. Dan kita akan bisa menjadi jawaban bagi dunia. Maka 1 Korintus 10 ayat 24 berkata, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Ini berbicara tentang skala prioritas. Manakah yang menjadi lebih prioritas? Apakah diri kita sendiri? Ataukah kita melihat kebaikan atau kita melihat sukacita orang lain ketika orang lain itu kita lebih dahulukan daripada diri kita. Kita bantu dia, kita tolong dia. Itulah kita. Orang yang bebas sejati adalah orang yang bisa menjadi jawaban bagi dunia. Kemarin Om Daswar menyatakan bahwa hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dikuasai oleh Tuhan sepenuhnya. Ya. Maka berkorelasi dengan apa yang kita pelajari malam ini dengan tema kita. Hidup yang berkelimpahan adalah hidup yang dikuasai oleh Tuhan. Berarti ciri orang yang hidup berkelimpahan adalah orang-orang yang hidup dalam kebebasan sejati. Orang yang mampu menjadi jawaban bagi dunia. Itulah kita. Dan yang terakhir, ketika kita berbicara tentang bagaimana kebebasan sejati itu dalam hal kita bertumbuh dan juga kita menjadi jawaban bagi dunia, kebebasan itu harus kita sumberkan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Karena dalam Yohanes 8 ayat 36 berkata bahwa, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini adalah kalimat yang final banget dalam kehidupan kita. Apabila anak atau Yesus memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tidak ada satu pun yang mampu memerdekakan kita dari dosa atau ikatan-ikatan apapun selain daripada Yesus itu sendiri. Maka kita perlu Yesus memerdekakan kita. Maka kebebasan yang sejati itu adalah kebebasan di mana orang percaya mensumberkan dirinya, mencari sumber di dalam Kristus. Sehingga dalam kebebasan sejati itu ada kuasa karya penebusan Yesus Kristus. Kita kembali mengingat karya Kristus di kayu salib yang mengampuni setiap dosa kita, itu memberikan kita kuasa untuk kita merdeka. Untuk kita merdeka, untuk kita bebas. Dan kuasa kebangkitannya itu membuat kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus.
Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti seseorang telah memiliki yang namanya kebebasan jati adalah di mana orang tersebut hidup dan berkuasa atas kebebasannya dirinya sendiri untuk mengikuti kehendak Allah dan kehidupannya yang senantiasa menyatakan kasih dan menjadi jawaban bagi dunia yang terlelap. Ini adalah hal yang terpenting, karena meskipun kita ditarik keluar dari dunia ini, dikhususkan untuk mendapatkan warisan kerajaan Allah, menjadi pribadi-pribadi dalam kerajaan Allah, mendapatkan keselamatan kekal, tapi kita juga masih ada di dunia ini, dan Tuhan mau kita menjadi garam dan terang, dan masih menjadi jawaban, harus bisa menjadi jawaban bagi dunia yang terlelap ini. Caranya adalah kita harus meyakini dan senantiasa menguasai kebebasan sejati yang kita miliki dalam Kristus. Sehingga kehendak apa yang kita lakukan harus berkenan di hadapan Tuhan, dan kehendak-kehendakan itu adalah kehendak yang membawa kita kepada kasih kepada sesama dan jawaban bagi dunia yang terlelap. Pertanyaan bagi kita, lantas bagaimanakah kita dapat menjadi jawaban bagi dunia dalam kebebasan kita? Ini menjadi topik pembahasan kita. Mari kita berdiskusi. Silakan bagi yang saya kembalikan ke Kak Rahman. Ini menjadi pertanyaan pemantik bagi kita. Wow, sedap. By the way, ini Tante Feni nggak masuk-masuk dari tadi. Padahal pintu sudah dibuka. Mungkin handphonenya error. Oke. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, thank you Franz untuk apa yang diajarkan tentang True Freedom malam hari ini. Luar biasa banget lah. Apakah ada Bapak Ibu Saudara yang mau meresponi atau juga menanggapi tadi pertanyaan terakhir, pertanyaan pemantik dari Franz? Kita orang-orang yang mengalami kebebasan itu, kira-kira apa yang mau kita lakukan untuk jadi jawaban gitu, Franz ya? Setelah ini ada lanjut, masih ada materinya, Franz, atau bagaimana? Sudah, Kak? Sudah ya? Oke. Pemantik itu. Memang sebelum kita tutup, ada yang mau meresponi atau bertanya seperti biasa, menanggapi pengajaran pada malam hari ini, boleh. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Saya bertanya deh. Siap, Om. Siap, Om. Pada Franz tadi sudah sampaikan bahwa kebebasan, definisinya Franz tadi adalah ketika kita sudah berarti kebebasan itu sebenarnya belum ada, berarti ya. Artinya tidak ada kebebasan. Jadi kita harus tahu dulu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaan gitu, jadi orang-orang yang belum menerima Yesus atau belum menjadi Kristen yang sejati tentunya belum bebas. Jadi kita yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah mengerti pikiran Tuhan, baru dikatakan bebas. Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadi bordernya itu di mana, Franz, gitu, kalau menurut Franz sendiri? Pertanyaan saya di situ, Franz. Thank you. Terima kasih, Om Daswar. Meskipun tadi sedikit keputus, tapi aku tangkap bahwa apa perbedaannya ya, kalau orang yang belum mengenal Kristus bisa dinyatakan belum bebas, tapi kita yang kekristenan yang sudah dalam Kristus sudah bebas. Karena kembali lagi tadi dalam firman Tuhan bahwa
dunia membentuk wawasannya tersendiri. Dunia membentuk wawasan tersendiri. Ketika kita belum percaya Kristus, maka kita masih memiliki suatu perspektif-perspektif dunia yang menggambarkan kebebasan itu seperti apa. Tapi ketika kita percaya Kristus, maka yang paling esensial adalah kelepasan kita dari kuasa dosa itu. Membuat kita bebas dari dosa. Jadi menurut saya menjadi distingsi atau perbedaan kita dengan orang dunia adalah kembali lagi ketika kita percaya Kristus, eklesia, kita adalah orang-orang yang ditarik keluar dari dunia ini, sehingga kita telah menerima kuasa yang melepaskan kita dari kuasa dosa dan membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Bisa dikatakan, ya mereka belum bebas. Karena apa? Mungkin mereka merasa dirinya bebas, tapi sebenarnya mereka masih terikat dengan kuasa dosa atau terikat dengan kuasa paradigma dunia. Tapi orang Kristen, orang percaya, orang yang dalam Kristus harus berbeda daripada orang dunia ini dengan memperlihatkan bahwa dia yang sudah bebas, dia yang sudah lepas dari kuasa dosa, dia harus senantiasa menjadi jawaban dan menjadi garam dan terang. Bahkan bisa membawa orang itu memperkenalkan kepada kebebasan yang sejati dalam Kristus. Mungkin seperti itu, Om. Terima kasih. Jadi kalau konteks free will itu jadi dibawa kepada konteks kebebasan di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya free will itu tidak di dalam konteks dunia. Ya misalkan ya kita kalau kita merokok ya kita bebas-bebas saja selama tidak mengganggu siapa, sedangkan merokok tidak boleh gitu kan, dan itu menjadi sebuah ketidakbebasan juga itu di dalam konteks dunia. Jadi ini tolong digaris bawahi dulu bahwa pertanyaan saya tuh kita harus mutlak mengerti dulu apa yang dikehendaki Tuhan, baru kita mengerti sebenarnya kebebasan yang sejati itu. Kira-kira gitu, Frans ya. Iya, Om. Betul, Om. Terima kasih. Jadi memang dipertegas sebagai afirmasi bahwa ketika kita memiliki kehendak bebas, dari yang saya bilang, ketika kita memiliki kehendak bebas, pastinya kehendak itu membawa kita kepada sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum kita bisa sampai melakukan kehendak yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mengerti dulu kehendak Tuhan. Kita hidup dalam Tuhan, kita memiliki intimasi dengan Tuhan, sehingga dalam kehendak berikutnya yang kita lakukan, itu selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti itu ya Om Daswar. Thank you, Frans. Siap, thank you Om. Mungkin masih bisa kita untuk menjawab, saya ulangi tadi pertanyaannya, bahwa bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi dunia dalam kebebasan sejati kita. Bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi dunia. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau mengutarakan pemikirannya, bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi dunia. Dalam hal spiritual, sosial, ataupun praktikal yang bisa kita lakukan. Silakan. Coba saya ya. Thank you, Bran. Iya, kita pasti sebagai orang percaya, anak Tuhan, kita tahu bahwa kemerdekaan yang sejati itu pasti ada di dalam Kristus ya, seperti tadi landasan firman Tuhan tadi, khususnya juga tadi yang di Galatia, tadi yang sudah dibacakan Tuhan itu bagus banget di Galatia 5 ayat 1 tadi ya, terus ayat 13, ketika kita diberikan kemerdekaan atau tadi Pak Daswar bilang free will, kehendak bebas, kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu ya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk kemerdekaan yang udah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu pastinya kan nanti membawa kita kepada hamba kebenaran, karena kan kita udah tahu ya, udah tahu ketika kita udah dimerdekakan dari kutuk dosa, dari kematian, kita udah menerima kebebasan rohani, ya kan?
kita kan udah terima keselamatan. Nah, tapi memang pada umumnya kita manusia itu kan secara jasmani pun ingin bebas, ya, dalam hal keuangan, dalam hal berkarya atau bekerja, pengen bebas kan, nggak ini diatur-atur. Bahkan dalam ketika diingatkan misalnya, ini kan uangku, ya kan, bebas aku dong mempergunakan. Nah gitu ya. Nah jadi itu kebebasan yang jasmani. Tapi satu hal saya pribadi juga bersyukur untuk kebebasan rohani itu kita udah dibebaskan dari kutuk dosa, dari kematian, kita udah mendapatkan keselamatan hidup kekal. Nah itu yang luar biasa. Nah jadi kalau untuk saya itu pribadi sadar aja gitu. Kesadaran kita secara pribadi aja ketika kita udah dimerdekakan, kita udah dibebaskan dengan darah Yesus, ya, darah yang mahal. Jadi istilahnya kita tahu diri aja gitu ya. Kita menyadari bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika kita menyadari berarti walaupun kita nih rentan, ya, jujur aja rentan terhadap dosa, ya, kita rentan terhadap dosa. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan, saya percaya kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu semakin berkurang. Nah, itu aja dari saya. Kita rentan terhadap dosa, tapi ketika kita menyadari kemerdekaan sejati udah Tuhan berikan, ya, di dalam Kristus itu kecenderungan, ya toh, untuk menjadi apa istilah orang dunia, budak dosa, ya, atau hamba dosa itu berkurang, ya. Puji Tuhan ya, kalau bebas banget, ya. Karena ya kita jujur aja, misalnya mau berdoa untuk sabar, gagal, gitu. Berdoa untuk tidak marah, gagal, ya kan, dan sebagainya. Ya, jadi ya minta terus kekuatan daripada Tuhan untuk benar-benar menjadi pelaku firman. Itu aja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Ibu Mega, Mami. Ya, jadi kita perlu sadar ya. Kita perlu sadar untuk kita memiliki kebebasan yang sejati dalam Kristus. Tapi belum ada nih jawaban. Saya sedikit masih membutuhkan jawaban dari Bapak Ibu. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menjadi jawaban bagi dunia? Karena ini hal yang sangat penting, sangat esensial ya. Bagaimana gereja bisa jawaban bagi dunia? Secara praktis saja. Mungkin ada yang mau menjawab bagaimana? Ya, aku deh sedikit, Frans. Ya. Baru tadi sore, tapi sebelumnya sekali-sekali ngobrol sama Friska gitu. Terus tadi sore tuh bener-bener baru tadi sore ngobrol sama suaraku jelas nggak? Cik, jelas nggak? Jelas banget. Sampai Oh iya. Aku kira putus-putus. Baru tadi sore ngobrol sama Friska gini kan. Aku bilang, Sen, kita tuh perlu semakin terlatih jadi orang yang tersedia 24 jam. Aku bilang kayak gitu. Seperti Petrus bilang, emas perak aku tak punya. Artinya ya kita memang saat ini ya belum punya banyak uang. Syukur-syukur kalau suatu hari nanti Tuhan percayakan banyak uang, saya pengen nolak juga gitu kan. Tapi kan kalau udah andai-andai kejauhan gitu, nanti jadi melayang-layang gitu kan. Tapi seperti Petrus bilang, emas perak kita punya, tapi kita punya waktu, kita punya tenaga, kita punya hati, ya kan. Benar-benar 1 kali 24 jam seorang Rahman dan Friska tuh selalu tersedia. Itu kan latihan buat kita kan. Nah menurutku itu ya apa namanya, mungkin itu yang dinamakan kebebasan yang sejati itu, bahwa kebebasan yang melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Contoh aja contoh gitu. Contoh-contoh yang terjadi sehari-hari lah. Suatu waktu siang gitu aku lagi di rumah, tetangga samping rumah kena serangan jantung kan, kepala keluarganya kan, walaupun pada akhirnya meninggal. Nah langsung inisiatifku aja, naik mobil kita yang di rumah, kita antar ke rumah sakit terdekat, akhirnya lewat gitu, seperenungkan gitu. Terus keluarga sendiri belum lama ini gitu, Claudia kan ngekos di Grogol, dia sakit kepala, kita berangkat ke situ, namanya keluarga gitu. Nah terus aku pikir-pikir kan, apalagi di waktu-waktu ke depan
akan semakin banyak hal di mana Tuhan perhadapkan itu ke kita, orang-orang nih, mau itu orang-orang seiman maupun tidak seiman gitu kan. Nah itu kan tantangan buat kita ya, kita merasa risih atau kita belajar untuk tersedia itu tadi, untuk mengasihi, untuk melayani, untuk hidup bukan bukan aku lagi, gitu kan friends. Mungkin itu ya, buat aku tadi pertanyaan Frans menjadi jawaban bagi dunia. Aku merenungkan apa yang ada padaku saat ini itu bisa aku belajar, bisa aku kasih buat Tuhan, karena aku mengerti itu kasih buat Tuhan. Jadi apapun yang terjadi sekelilingku di mana aku dibutuhkan, gitu kan. Datang ke seorang Rahman dan Friska tuh, seorang Rahman dan Friska adalah orang yang siap untuk mendengar, siap untuk berdoa bersama, siap untuk memberikan dukungan, siap untuk memberikan pandangan, nasihat di dalam Tuhan, gitu kan. Nah, aku yakin orang butuh itu, ya kan. Uang kesekian lah, gitu kan. Uang kesekian, orang juga butuh itu, tapi uang kesekian itu. Baru tadi sore ngobrol-ngobrol sama Friska, jadi orang yang available kapanpun waktunya, baik atau tidak baik waktunya. Aku pikir ya itu mungkin ya jawaban bagi dunia. Jadi keluar dari zona nyaman kan. Ternyata ya tadi Frans ajar, ternyata kebebasan yang sejati itu kebebasan bahwa kita hidup dalam Tuhan, ya Tuhan apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan. Nah, yang perlu latihan gak gampang sama sekali. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Rahman. Kita sudah dapatkan jawaban satu ya, bahwa ya kita bersedia saja, kita bersedia diri untuk kapanpun orang membutuhkan kita menjadi jawaban. Karena apa? Karena tentunya kan dunia dengan segala hal itu kadang-kala sifatnya situasional, ya kan. Misalnya ada orang yang butuh kita, sikapnya situasional, tidak terdikte atau terjadwal gitu. Jadi kita lebih harus keluar dari zona nyaman dan membawa diri kita untuk senantiasa ready untuk bisa membantu menjadi jawaban bagi dunia. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, saudara sekalian? Saya boleh. Oke, Bro Joel, silakan. Saya tambahin deh. Nggak usah tambah. Oke, Bro. Oke. Kebebasan ya, yang bisa akhirnya orang lain bisa menjadi jawaban. Satu, kalau saya pikir gini, terutama dalam melayani ya, maksudnya di dunia nih, kita harus bebas dulu dari diri kita. Baru orang lain bisa rasakan kok, we are set our free, nggak ada belenggu. Ini kan tanpa kita sadari ya, kita tuh banyak banget terbelenggu. Iya nggak? Atau kita terbelenggu dengan kepentingan diri kita sendiri gitu ya. Itu yang perlu kita latih lagi, bahwa kita sendiri harus bebas. Kalau kita udah bebas, itu buahnya beda. Itu ngerti nggak? Kayak people just come to you terus kayak pengen dijawaban gitu. Jadi sebenarnya ini yang perlu kita latih banget, karena kadang-kadang kita nggak sadar juga di tengah-tengah ya many things lah. Tiba kita terbelenggu dengan masalah kita mungkin, dengan ini. Jadi akhirnya orang datang ke kita nggak mendapatkan jawaban. Ya, jadi we have to set our self free dulu. And then yang bisa set our self free itu is only the truth. Dan ya itu, kembali lagi, kalaupun bebas, yes there is a free will, but kita harus tahu dulu segala keputusan kita itu selalu ada konsekuensinya, iya kan? Nah ini berhubungan juga dengan kita tuh bisa membebaskan diri kita kalau memang kita ya bergaul intim dengan Tuhan gitu. Akhirnya mau nggak mau buahnya itu roh gitu. Jadi sometimes yang dunia kita bisa kasih jawaban ke dunia tuh kalau memang diri kita bebas dulu gitu. Banyak belenggu kan, karena kita banyak banget nih belenggu-belenggu. Iya nggak?
Nah ini yang saya rasa kita harus latih terus tiap hari untuk sampai akhirnya orang bisa melihat, oh iya kok there is a peace in misalkan di orang ini waktu dia datang, oh ternyata memang ada joy kok, memang ada peace kok, oh memang dia bisa buah-buah roh loh yang akhirnya menjadi jawaban bagi dunia ya. Iya kan, they have to find the fruit of spirit gitu untuk orang-orang di sekeliling kita. Iya kan, untuk kita untuk menjadi jawaban bagi dunia ya, menurut saya begitu, Bro. Thank you, Tante Friska. Ya, jadi kita harus dari diri kita dulu selesai, baru kita Iya. bisa mencari jawaban bagi dunia. Oke, thank you, Tan. Joel tadi belum jadi, mau menanggapi, silakan. Shalom. Dengeran suara saya? Dengeran. Ya, shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Joel Alamentik. Saya ingin meresponi dari pertanyaan, dari topik pembahasan daripada malam ini. Bagaimana gereja bisa menjadi jawaban dunia dalam kebebasan sejati? Saya percaya bahwa sejatinya gereja adalah setiap kita, setiap individu, yang dimana justru kitalah yang menghidupi sebuah gedung yang kemudian menjadi gereja. Di sini pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menjadi jawaban dunia. Jelas saya percaya bahwa kita harus menjadi dapak, dan seperti kata Kak Friska tadi, bahwa kita harus mencerminkan buah-buah roh seperti apa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bagaimana kita menunjukkan buah roh itu menjadi teladan. Kita menjadi teladan, itu menjadi bijaksana. Di bijaksana itu saya percaya di ke-9 buah roh itu banyak ya, dari kasih sampai penguasaan diri. Kita bisa ambil satu, contohnya adalah kasih. Karena saya percaya, seringkali kemerdekaan itu yang didapati oleh dunia itu seringkali menjadi sebuah diputarbalikan atau menjadi sebuah paradigma yang fatal, menjadi logical fallacy, menjadi sebuah pengertian yang diputar seolah-olah menjadi tidak merujuk kepada kebenaran itu sendiri, yaitu mereka menghalalkan segala cara, membebaskan segala cara demi apa yang bukan mereka inginkan, bukan mereka butuhkan juga, tetapi bukan yang mereka butuhkan, tapi yang mereka inginkan. Jadi maka dari itu respon saya adalah bagaimana caranya menjadi jawaban ke dunia. Dunia itu saya bisa kasih contoh seperti mungkin dunia di kantor mungkin, atau di tongkrongan kita, pertemanan kita, dan sebagainya. Kita ambil contoh itu adalah dunia. Dan kita sebagai anak terang, kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi lebih bijak, kita bisa menjadi lebih next level, dan dasarnya adalah buah roh itu. So, melalui buah roh, kita menjadi example, menjadi teladan, dan menjadi bijaksana untuk mereka, dan mereka bisa kita menangkan, jiwa-jiwa akan dapat dimenangkan. So, that's it. Sekian jawaban dari saya. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Joel. Ya, jadi kita sudah mendapatkan beberapa jawaban ya, dari kesediaan diri kita, dari selesainya diri kita dengan setiap struggle kita, dan juga terakhir yang dari Joel untuk kita menjadi teladan itu sendiri. Untuk kita bisa menjawab adalah kita menjadi teladan itu sendiri. Mungkin ada yang lain sebelum kita foto bersama? Aku mau tambahin dikit. Oke, Hai siap. semuanya. Jadi pernah baca buku dibilang kalau freedom dari Tuhan itu adalah bukan freedom to, tapi freedom from, dibilang gitu. Sometimes orang pikir kalau freedom itu artinya, oh lo bisa buat ngapain aja, dosa apa aja lo bisa buat, tapi lo diampunin gitu. Tapi sebenarnya arti freedom di kekristenan dan dalam Yesus itu lebih dari itu, dimana kayak lo nggak harus buat itu semua, tapi lo tetap merdeka gitu. Jadi contohnya menurut aku gimana kita jadi berkat di dunia ini di tengah-tengah pengertian freedom yang salah ini adalah dengan membenarkan arti utama freedom itu. Contohnya, misalnya kita lagi nyetir misalnya, abis itu disalak sama orang. Secara dunia kita berhak untuk marah. Tapi instead of kita marah, kita merasa kita nggak perlu marah karena sukacita kita di dalam Yesus gitu. Contoh lain misalnya kita
kantor lah gitu, ada orang yang jahatin kita or whatever lah, ada yang treat kita nggak baik. Sebenarnya kita bisa marah-marah, tapi freedom dari Tuhan itu bukan freedom untuk marah-marah, tapi freedom untuk be patient, freedom untuk let it go, freedom untuk nggak usah masukin hati, freedom untuk nggak usah marah-marah, freedom untuk kayak ya udah nggak apa-apa kalau tuh orang marahin gue, yang penting I know my standard dan Tuhan yang akan bela aku gitu. Jadi instead of freedom to do whatever, it's freedom from doing whatever. Karena apapun yang kita buat, apapun yang orang buat, ujung-ujungnya kepuasan kita, contentment kita, kebebasan kita itu di dalam Tuhan Yesus. Itu yang menurut aku kita bisa jadi berkat, dan itu yang aku lagi coba juga buat dalam kehidupanku sehari-hari. Gitu. Thank you Kak Pika. Ya, Oke, Tante boleh sedikit sharing? Boleh Tante. Kalau menurut Tante dan pengalaman ya, kalau buat saya freedom adalah buat saya ya untuk tidak kompromi. Karena dalam pergaulan sehari-hari dengan teman, dengan saudara yang tidak seiman, dengan pasangan yang tidak seiman, saya selalu berpikir kebebasan saya, kemerdekaan diri saya adalah saya tidak kompromi. Memang kadang-kadang kesannya sombong. Ada yang bilang sombong amat sih. Tapi saya lebih banyak diam dan saya lebih berpikir lebih baik saya diam daripada saya harus mengatakan sesuatu iya sama hal yang tidak benar. Jadi buat saya sangat merdeka dengan prinsip saya dalam kebenaran di dalam Tuhan Yesus untuk saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai ibu, sebagai istri, sebagai teman, lagi dalam pergaulan sehari-hari di tempat olahraga pun kadang-kadang saya hanya sendiri yang Kristen. Jadi kalau ya seperti mereka ngobrol hal-hal yang menurut saya tidak sesuai dengan iman, saya nggak akan pernah bilang iya dan saya nggak akan pernah kompromi. Itu aja yang selalu saya minta dari Tuhan, kasih saya hati, ya hikmat untuk merdeka dari hal-hal ya kompromi ya buat saya gitu. Tapi terima kasih untuk firman-Nya malam ini, Frans. Hey, thank you Tante. Luar biasa untuk kita tidak kompromi. Iya. Puji Tuhan. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi kita telah menemukan jawaban banyak ya. Bagaimana kita mencari jawaban dunia, kita tidak kompromi, kita menjadi teladan, kita selesai dengan diri kita sendiri, kita menguasai apakah ini harus kita lakukan atau tidak ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang negatif, atau juga kita juga harus memiliki ketersediaan diri, bersedia selalu keluar dari zona nyaman kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya simpulkan pada malam hari ini bahwa dalam kebebasan sejati kita adalah kita bukan bebas melakukan apa saja yang kita mau, tapi kita memiliki yang namanya kuasa untuk mengendalikan diri kita sendiri. Mungkin kita bisa melakukan hal itu, tapi apakah itu berguna? Apakah itu penting? Apakah itu bisa menjadi suatu dampak yang positif? Tapi kita harus bisa menguasai diri kita, kita juga harus bisa mengendalikan hidup kita untuk kita senantiasa mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan senantiasa untuk kita bisa sampai pada menjadi jawaban bagi dunia. Kira menjadi berkat bagi kita sekalian dalam True Freedom kali ini. Sampai bertemu dalam pengajaran bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.